Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Aulia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 105 0223 30176. Hari ini saya akan menganalisis iklan Holistika Ramadan yang berjudul Jalan Pulang. Di sini saya akan membahas tentang 5 poin utama dari iklan ini. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Di unsur intrinsik ini terdapat 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat pada film pendek ini itu erat kaitannya dengan momentum bulan Ramadan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan tema kekeluargaan. Yang kedua adalah unsur latar. Di sini untuk unsur latar waktunya itu ada pada fase mudik Lebaran pada akhir bulan Ramadan. Untuk latar suasana itu film ini itu mengangkat suasana sukacita dan haru menyambut hari raya Lebaran yang erat kaitannya pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, latar lokasi atau latar tempat dari film ini itu berlatarkan di ibu kota Jakarta. Selanjutnya untuk unsur karakter. Di sini terdapat 2 karakter utama yang memiliki karakter yang sangat kuat. Yang pertama adalah Listi yang merupakan seorang reporter berita dari suatu stasiun televisi. Nah, di sini Listi itu tinggal bersama ibunya, Ibu Listi, dan juga beberapa figuran yang tidak memiliki karakter yang cukup kuat untuk bisa dideskripsikan bagaimana penokohannya, yaitu adalah Mbah, Pak D, Bude, dan juga rekan kerja Listi. Di sini Listi memiliki karakter yang begitu patuh dan begitu sayang kepada ibunya, sedangkan Ibu Listi memiliki karakter seorang yang legowo dan sangat sabar, tetapi memiliki harapan yang besar. Selanjutnya adalah jalan cerita. Di sini jalan cerita yang diangkat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah eksposisi. Di sini eksposisi merupakan awalan dari film ini, terjadinya film ini begitu ya. Nah, jadi film ini itu mengisahkan seorang wanita bernama Listi yang hidup bersama sang ibu. Nah, di sini Listi bekerja sebagai reporter salah satu stasiun televisi berita, dan ia ini berencana untuk melaksanakan mudik Lebaran bersama ibunya ke kampung halaman karena sudah lama sekali tidak pulang kampung ke rumah mbahnya, seperti itu. Nah, Rising Action di sini mengangkat lebih lanjut bahwa secara mendadak Listi itu mendapatkan panggilan tugas untuk meliput arus mudik Lebaran yang bertepatan dengan jadwal ia mudik Lebaran ke kampung halaman bersama ibunya. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang membuat Listi itu bimbang dan bingung bagaimana caranya tidak membuat kecewa ibunya, namun juga tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Nah, pada bagian klimaks tentunya, pada bagian klimaks ini merupakan puncak dari titik masalah di mana Listi itu pada suatu pagi, Listi itu terlambat bangun dan menemukan bahwa ibunya sudah berangkat mudik seorang diri atau sendirian begitu ya. Lalu Listi itu menemukan secarik surat dari sang ibu di mana ia menemukan di atas meja makan, dan ibunya itu menuliskan pesan untuk selalu menjaga kesehatan selama Listi bekerja. Sering berjalannya waktu, Listi merasa sedih dan tangisannya pecah saat malam takbiran seorang diri tanpa ibunya. Tiba-tiba saat melakukan atau melaksanakan reportase mudik, sang ibu dan keluarga terhubung dengan liputan yang dilakukan oleh Listi. Kejutan ini mengundang kembali air mata Listi yang ia tahan sekuat tenaga. Rupanya rekan kerjanya yang dia laksanakan reportase tersebut telah menyusun kejutan tersebut agar rindunya terobati selama masih di tanah rantau. Falling action yang terjadi di sini itu terjadi di akhir film, di mana Listi itu pulang ke kampung halaman yang disambut oleh mbahnya, ibunya, Pak D, dan budenya. Suasana digambarkan secara hangat dengan kebersamaan dan bahagia karena dapat merayakan hari raya bersama keluarga. Resolusi yang bisa diambil di sini itu adalah latar di mana seperti Listi masih banyak sekali profesi yang dituntut untuk tidak pulang di momentum mudik Lebaran ini untuk tetap melayani masyarakat selama mudik Lebaran. Dedikasi mereka terhadap pekerjaan tidaklah mudah, terlebih pada perayaan tahunan seperti ini. Kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengorbanan mereka terhadap pemenuhan panggilan tugas di hari raya. Selanjutnya,
Di bagian konflik di sini, tipe konflik yang bisa diambil dari film ini merupakan konflik character versus nature, di mana karakter utama di sini sangat bersingkungkung dengan alam yang sedang terjadi, di mana dia itu bimbang bagaimana dia harus memutuskan suatu pilihan yang menurut dia itu berat, di mana dia harus mudik lebaran untuk bisa memuaskan ibunya, namun juga dia harus melaksanakan panggilan tugas yang diberikan oleh rekan kerjanya seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, dan yang kedua adalah latar belakang pencerita, dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung. Yang pertama di sini latar belakang masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat tentunya, momentum Lebaran ini sangat kental dengan latar dari film pendek ini. Salah satu tradisi yang sangat berkaitan erat dengan momentum Ramadan ini adalah fenomena mudik yang menjadi event tahunan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim. Namun dengan adanya momentum ini tentunya ada beberapa lapisan masyarakat yang terhalang untuk tidak bisa melaksanakan mudik bersamaan dengan arus mudik yang ramai dilaksanakan oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan profesi. Selanjutnya adalah latar belakang dari pencerita. Di sini pencerita itu mengangkat latar belakang atau situasi di mana pemenuhan tugas bagi profesi itu tentu tidak bisa tergantikan dan harus tetap berjalan. Salah satu profesinya adalah profesi dalam bidang media yang harus tetap menyediakan sajian berita terbaru. Hal seperti ini menjadi bentuk dilema beberapa lapisan masyarakat. Maka dari itu, penulis cerita berniat untuk menyampaikan situasi haru yang jarang menjadi perhatian masyarakat. Dan yang terakhir dalam unsur ekstrinsik adalah nilai yang terkandung. Di sini terdapat 2 nilai utama yang sangat erat kaitannya dalam film ini. Yang pertama adalah nilai agama tentunya karena eh, diangkatnya momentum Lebaran, momentum Ramadan yang tentunya sangat berkaitan dengan pelaksanaan hari raya dari umat Muslim seperti itu. Dan yang kedua adalah nilai budaya, di mana fenomena mudik itu telah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat Indonesia, di mana orang berbondong-bondong untuk pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Dan ini menjadi event tahunan yang kerap kali dilakukan di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya di sini adalah struktur cerita 3 adegan dari Aristotelian. Di sini untuk di scene awal atau di scene beginning itu menunjukkan bahwa Listi dan ibunya itu berencana untuk mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun ini. Scene ini berjalan hingga Listi itu kelabakan mengurus pekerjaannya yang menumpuk menjelang Lebaran. Nah, pada scene pertengahan atau middle begitu ya, konfrontasi itu dimulai dari pemberian tugas untuk reportase arus mudik kepada Listi oleh rekan kerjanya. Scene ini berlanjut hingga kedilemaan Listi untuk memberitahu ibunya, hingga kesedihan Listi yang berlarut-larut karena harus berlebaran seorang diri di perantauan terlebih dahulu. Dan untuk scene terakhir adalah di mana Listi itu tetap menjalankan reportasenya hingga berkesempatan mudik setelah reportase arus mudik usai atau setelah ia rampung melaksanakan tugasnya. Segala situasi yang menjadi bentuk konfrontasi perlahan pulih dan reda hingga akhir film. Nah, kelebihan yang tercantum secara tersirat dari film ini itu terdapat beberapa poin yang bisa saya ambil. Nah, poin yang pertama adalah pesan yang mendalam. Jadi, film ini itu benar-benar mengikat emosional yang dalam dan haru hingga emosi penonton juga ikut tercampur aduk. Pesan yang kerap kali relate pada beberapa orang menjadi daya tarik audiens dalam menonton. Yang kedua adalah kualitas produksi film yang tinggi, di mana pengambilan footage, editing, pemilihan musik, hingga penggunaan visual dan audio tepat membuat adegan menjadi nyaman untuk ditonton dan lebih tersampaikan kepada audiens. Dan yang ketiga adalah kehadiran solusi atau manfaat dari produk yang diiklankan. Advertising dalam bentuk film pendek menjadi daya tarik masyarakat untuk mengikuti plot yang disediakan. Dalam hal ini menunjukkan penggunaan produk terlihat dipraktekkan pada situasi dan waktu tertentu. Misalnya, film ini mengiklankan vitamin bernama Holistic Care sehingga adegan yang ditunjukkan adalah konsumsi vitamin ini setelah sahur, setelah berbuka, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait kelemahan dari film pendek ini yang secara tersirat juga mengiklankan suplemen kesehatan. Nah,
Yang pertama di sini, kelemahannya adalah terdapat beberapa adegan yang seharusnya itu bisa diselesaikan dengan lebih tuntas, tetapi harus dipotong di tengah-tengah karena, minimnya durasi yang disuguhkan, maka beberapa adegan itu tidak bisa tersampaikan secara penuh, seperti itu. Yang kedua adalah keterbatasan dalam memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana produk memenuhi kebutuhan pelanggan. Latar yang digunakan hanya pada saat berpuasa, namun tentunya itu kurang cukup untuk bisa menyampaikan bagaimana pola konsumsi untuk sehari-hari pada kehidupan di luar bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah sulitnya memberikan detail yang memadai tentang produk seperti fitur atau keunggulan dari produk tersebut. Jadi yang ditampilkan dalam iklan tersebut hanyalah, gambaran dari pola konsumsi vitamin Holistic Care ini, di mana kesehatan itu bisa terjaga, namun tidak ada khasiat lain yang bisa disimpulkan secara kompleks hingga dapat meyakinkan audiens untuk membeli produk tersebut. Sekian penjelasan analisis dari saya terkait dengan iklan, film pendek Ramadan dari Holistic Care, suplemen kesehatan yang berjudul Jalan Pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.